Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita hari kedua ya dari rangkaian kegiatan Rakernas dan Munaslup Perhimpunan BMT Indonesia. Saya Mustafa Ahyar berangkat dari Lampung nih, dan hari ini kita di hari kedua ini kita lagi ada di kota Bukit Tinggi bersama saya Ibu Mursida Rambe. Beliau akrab juga dikenal sebagai Ibu Rambe ya. Ibu Rambe ini adalah Ketua Perhimpunan BMT Indonesia, dan yang kita kenal beliau ini adalah seorang penggerak, seorang tokoh, dan seorang figur yang memang sangat gigih memperjuangkan ekonomi koperasi ya. Dan banyak sekali kalau kita melihat penghargaan-penghargaan beliau dan prestasi-prestasi yang mengenai koperasi dan BMT itu sudah sangat banyak sekali, dan ini kesempatan yang emas banget bisa ngobrol langsung dengan beliau di podcast ini. Jadi nanti kita banyak ngulik sama Bu. Gitu ya Bu ya, nanti ya, kita baik. ngobrol aja. Jadi pertanyaan saya pertama Bu, jadi ini kita lagi di rumah sejarah ya, rumah sejarah proklamator Bung Hatta, letaknya di Bukit Tinggi. Pendiri koperasi juga gitu. Mungkin apa insight atau inspirasi apa yang bisa kita ambil dari seorang tokoh Bung Hatta ini? Ya, Bung Hatta itu seorang yang luar biasa sebagai panempadusnya kita Indonesia. Beliau sebagai pendiri koperasi. Saya melihat sisi lain dari Bung Hatta. Beliau belajar di berbagai negara termasuk Belanda. Tetapi saya melihat justru nilai-nilai yang dibangun oleh Bung Hatta sebagai dasar-dasar dari koperasi itu sangat terinspirasi dari Quran justru. Jadi kita bisa surat Al-Maidah ayat 2 itu bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan gitu ya. Jadi itu merupakan satu prinsip kegotong royongan, kebersamaan, kemandirian yang menurut saya justru saya mengambil sisi dakwah beliau yang terinspirasi dari Al-Quran sebenarnya. Kalau saya ngambil sisinya dari situ. Ya padahal kalau kita kita hayati lebih dalam ya, kooperasi itu kan diambil dari kata cooperation ya, yang artinya kerjasama, gotong royong gitu ya. Yang kalau diperas lagi kan sebenarnya itu nyangkutnya lagi itu kan ke nilai-nilai Pancasila yang memang jadi cita-cita negara kita gitu ya. Kita mau jati dirinya itu mau kemana gitu. Jadi saya malah jadi kayak ini Bu, waktu kemarin Ibu menyampaikan di sambutan itu, Ibu menyebutkan bahwa koperasi harus untung. Ya. Jadi memang jiwanya gotong royong, tapi untungnya juga harus dapat. Nah itu gimana Bu? Maksudnya gimana? Ya. Jadi gini. Koperasi juga harus kita pahami sebagai badan usaha. Nah, kalau badan usaha artinya kita berusaha. Kalau berusaha dia harus sustain. Nah, bagaimana mungkin satu usaha dia akan hidup berkelanjutan atau sustainability gitu kalau dia nggak untung, ya kan? Nah, itu realistis saja. Tetapi kita ini sebagai koperasi itu dia ada nilai-nilai sosial di dalamnya. Artinya dia tidak egois gitu. Jadi berbeda banget dengan lembaga keuangan pada umumnya, apalagi yang dibangun dari ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis itu ujungnya adalah kapital. Kapital itu bagaimana terus-menerus meningkatkan kapitalisnya gitu. Nah, sementara itu egois, udah pasti egoisnya gitu. Tapi kalau kita, untung itu adalah untuk keberlanjutan. Gitu, ya kan? Tetapi kita untungnya sebagai BMT itu kita punya nilai-nilai sosial yang bisa kita ambil dari instrumen keuangan yang bernama JISWAP, zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu kan merupakan instrumen keuangan juga yang diatur oleh Islam gitu ya. Jadi menurut saya kita harus menyeimbangkan, satu sisi kita harus untung, profit, tapi tidak ego gitu. Tapi ini adalah untuk berkelanjutannya sebuah koperasi gitu. Jadi dia harus dikelola secara profesional, dikelola secara seorang bisnismen gitu ya. Sehingga kita mengelola koperasi itu yang dimaksud sosial ya udah diberikan aja gitu. Dan untung nggak apa-apa, bahkan rugi nggak apa-apa. Nggak begitu menurut saya sudah begitu. Jadi kita letakkan batunya dulu ya. Jadi kalau tadi kotak yang utama adalah korporasi secara kapital yang dia memang membesarkan aset untuk memperkaya satu atau dua orang
gitu ya, segelintir orang. Tapi kalau koperasi nyawanya adalah dia boleh untung, dia boleh memperbesar aset, tapi nanti untuk sustain buat kesejahteraan bersama yang banyak gitu. bersama anggota. Ya. Yang menariknya lagi kalau kita bicara BMT ada instrumen tambahannya lagi, yaitu tadi ada unsur Baitul Mal. Baitul Mal yang Iya. nyawanya lah tahu. Iya. Nah, kita masuk nih Bu ke kemarin kita ngobrol tentang ini ya, haluan BMT 2001. Iya. BMT kalau di Indonesia sendiri mungkin belum ada 50 tahun ya. Belum. Jadi kita menatap untuk 2045 ini untuk 20 tahun ke depan berarti ya. 20 tahun yang akan datang. Tentu banyak poinnya di dalam haluan BMT itu Bu ya. Tapi mungkin kalau kita peras ya Bu ya, saya minta Bu Rambe untuk ambil 3 poin aja, 3 poin haluan besarnya aja gitu yang mau kita nanti jadi bahan diskursus untuk orang-orang insan-insan koperasi, insan-insan BMT yang luar sana bahwa mau kemana sih sebenarnya BMT ini dirangkum dalam 3 aja gitu, mungkin versinya Bu Rambe gitu. Ya. Yang pertama tentu yang sedang kita perjuangkan itu adalah ekonomi syariah. Maka syariah sebagai satu fundamental kita itu adalah sebuah energi satu, kemudian itu yang harus kita perjuangkan sebagai satu ideologi yang harus kita capai gitu loh. Dan ini tantangan kita untuk memperjuangkan ekonomi syariah untuk sekarang belum, karena kita masih baru di angka 6%. Itu pun kalau bicara perbankan mungkin kita hanya sedikit ya dari situ. Nah, oleh karena itu maka perjuangan kita untuk ekonomi syariah itu masih harus terus kita perjuangkan sampai nanti kita mungkin nggak ada kali ya, karena itu adalah satu visi besar kita. Itu yang pertama, syariah. Yang kedua tentu kalau kita kembali tadi untuk perjuangan para pendiri bangsa yang tertuang di dalam Undang Dasar 1945 itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan masyarakat gitu. Maka kita ingin lewat koperasi syariah tingkat kemiskinan kita yang itu menjadi program bersama pemerintah, itu koperasi harus terdepan gitu. Ambil peran dalam mensejahterakan itu, dalam mengentaskan kemiskinan itu gitu loh. Nah, tetapi yang paling penting juga ternyata kenapa dalam undang-undang kita pertama adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Nggak mungkin kita sejahtera kalau masyarakat kita bodoh. Betul. Oleh karena itu, maka kita BMT punya kewajiban untuk edukasi syariah, edukasi koperasi, edukasi ekonomi yang mensejahterakan. Saya jadi kepikiran ini Bu, sebelum kita lanjut yang ketiga. Itu kan lingkaran setan ya Bu ya. Kalau orang itu miskin, dia tidak punya akses pendidikan. Kalau dia tidak punya akses pendidikan, dia jadi bodoh. Kalau dia jadi bodoh, dia tidak punya skill. Kalau dia tidak punya skill, dia tidak kerja. Kalau dia tidak kerja, dia miskin. Jadi muter-muter aja. Dan itu bisa diturunkan ke generasi. Iya. Nah, sayangnya kalau kita berharap negara harus begini kan itu sebuah peran yang sangat jauh ya. Maka saya ngeliat kok sepertinya kalau bicara siapa yang paling dekat dengan fungsi pengentasan kemiskinan itu ya benar-benar kita ngomong koperasi BMT gitu ya. Yes banget. Saya jadi wah ini ya yang paling dekat dengan lingkaran setan itu. Iya. Iya. Kita move-nya ketiga Bu. Mungkin Bu Rambe versi haluan BMT yang intisarinya yang ketiga Bu. Nah, yang ketiga tadi, yang pertama kan kita syariah dan ekonomi ya. Kita hidup di zaman yang sudah berubah total. Harus sadar betul, meskipun kita koperasi, meskipun kita syariah, meskipun kita masih kecil, dunia ini udah berubah, udah ke teknologi. Maka kita harus melek teknologi. Kalau kita mau menjadi bagian dari percaturan perubahan di Indonesia emas tahun 2045, maka penguasaan teknologi itu menjadi sangat penting, menjadi sangat syarat. Oleh karena itu maka koperasi harus dekat dengan Gen Z. Oke. Jadi jangan koperasi itu udah sepuh-sepuh yang nggak tahu, yang nggak bisa melakukan teknologi gitu ya, yang nggak bisa pergi ke sana sini, nggak begitu. Tapi ke depan kita harus mengajak generasi, terutama generasi Gen Z. Kita generasi milenial aja udah terlambat. Generasi Gen Z harus ikut terlibat dalam mencapai ekonomi atau mencapai Indonesia emas tahun 2045 gitu. Maka kalau begitu
kita sebagai penggerak koperasi hari ini harus sudah bisa melibatkan dan memberikan edukasi kepada generasi di mana ikutin dunia mereka. Ya, oke. Jadi jangan gaya kita, tapi gaya mereka sebenarnya apa gitu. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan gaya yang sudah berubah. Nah, teman-teman, menariknya nih ya, kalau ngobrol langsung sama penggeraknya nih, penggerak koperasi, penggerak BMT. Menariknya ya, dari ketiga intisari, dari sekian banyak haluan BMT yang kemarin kita bahas di Rakernas dan Munaslup itu, ini 3 poinnya itu menarik banget. Tadi awal bicara syariah ya, syariah itu kan bicara tentang jati diri ya. Sebenarnya BMT itu mana sih? BMT itu ya jati dirinya ya syariah gitu ya. Itu yang tadi pertama tuh. Yang kedua tadi Ibu bicara tentang perjuangan mencerdaskan anak bangsa melalui gerakan ekonomi. Itu menceritakan apa perjuangannya, apa actionnya gitu Bu ya. Kalau saya boleh simpulkan tadi, apa actionnya. Yang ketiga tadi terkait dengan perkembangan zaman. Ini bagaimana melihat ke depan gitu ya, visi ke depan, apa yang harus kita, tantangan yang harus kita hadapi gitu ya. Jadi menariknya begini teman-teman, jadi bukan berkutat pada satu poin aja gitu. Jadi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran yang bagus bagi kita insan BMT dimanapun teman-teman berada, dan senang sekali bisa ngobrol dan belajar langsung sama Bu Rambe. Mungkin satu poin terakhir Bu ya, yang apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi tantangan BMT ke depan? Ya, siapkan diri lebih hebat, siapkan diri lebih dini, tetap semangat dan punya cita-cita. Kita umat Islam sebenarnya sudah mudah. Begitu orientasi kita beribadah kepada Allah, maka apapun yang sedang kita perjuangkan itu harus maksimal dan optimal, baru tawakal Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini makasih banyak Bu Rambe meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan yang lebih syahdu lagi, yang lebih hikmat lagi. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.